1492, penjelajah Spanyol Christopher Columbus mendarat di sebuah benua yang belum pernah dikenal dunia barat. Benua ini kelak dikenal sebagai Amerika. Benua ini menjadi awal dari perebutan besar-besaran wilayah oleh bangsa Eropa. Tanah ini luar biasa. Sumber dayanya melimpah, penduduknya berbeda. Benua baru ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kerajaan kita akan menjadi yang pertama memanfaatkannya. Benar Pak, kita harus memberitahu Raja dan Ratu tentang potensi tanah ini. Ini adalah harta karun. Pada abad ke-16, bangsa Spanyol dan Portugis mulai menguasai sebagian besar daratan Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Sementara itu, Amerika Utara mulai menarik perhatian Inggris dan Prancis yang ingin ikut serta dalam kekayaan tanah baru. Namun, tanah ini tidak akan mudah dengan dimiliki. Inggris, Prancis, dan bangsa Eropa lainnya akan tergiur dengan potensi tanah ini. Kita harus bergerak cepat sebelum dirampas. Kedatangan orang Inggris ke Amerika sendiri didasari beberapa faktor, yaitu faktor politik, faktor sosial, faktor agama, dan faktor ekonomi. Pada tahun 1587, Sir Walter Raleigh memimpin ekspedisi Inggris ke Amerika dengan membawa 117 orang untuk mendirikan koloni di Roanoke. Namun, koloni ini mengalami kesulitan dan gagal bertahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pasokan dan dukungan, hubungan yang buruk dengan penduduk asli, dan kurangnya keterampilan bertahan hidup. Lihatlah sekeliling kalian. Tanah ini kasar namun subur. Kita harus bisa menyesuaikan diri di lingkungan ini agar bisa bertahan hidup di sini. Namun Tuan Raleigh, tanah ini tidak seperti apa yang kami bayangkan. Kami kurang makanan, terkena wabah penyakit, dan mengalami cuaca ekstrim. Apakah kita bisa bertahan di sini? Ini memang mudah, tapi ingatlah, kita di sini bukan hanya mencari kekayaan. Kita di sini mendirikan kehidupan baru, membuka jalan bagi masa depan Inggris di tanah baru ini. 20 tahun kemudian, Inggris mencoba lagi. Pada tahun 1607, koloni Virginia berhasil didirikan di Jamestown dan menjadi koloni Inggris pertama yang berhasil bertahan. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor, seperti pembentukan perusahaan kolonial, Virginia Company, pengeluaran dana besar-besaran, dan belajar dari kegagalan orang koloni bertani. Pengenalan terhadap tanaman pokok, yaitu tembakau, menjadi tulang punggung ekonomi di Virginia, dan keinginan rakyat koloni untuk membentuk pemerintah sendiri. Virginia adalah awal dari semua ini. Ini menunjukkan bahwa ketekunan bisa membangun lebih baik dari ini. Koloni Virginia menginspirasi pendirian koloni lainnya di Amerika Utara. Seiring waktu, Inggris berhasil mendirikan 13 koloni di sepanjang pesisir timur Amerika. 13 koloni tersebut yaitu Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, dan Virginia. Setelah betapa cepat koloni-koloni berkembang, mulai dari Virginia hingga Carolina. Sekarang ini kita sedang membangun sebuah komunitas yang baru, yang berbeda dari bangsa Eropa. Ya, kita adalah hasil dari keinginan untuk kebebasan dan kesempatan baru. Koloni ini menjadi tempat bagi orang-orang untuk memulai kembali, jauh dari sistem feodal dan ketidakadilan di Eropa. Dan suatu hari nanti, mungkin saja kita tidak hanya menjadi koloni Inggris, tapi kita akan membangun sebuah negara baru yang berdiri dengan sendirinya. Namun, Inggris mulai menerapkan kebijakan pajak yang berat terhadap koloni-koloni Amerika untuk membayar hutang dari perang 7 tahun. Bill Blood Sunday. Beberapa kebijakan ini termasuk Sugar Act, undang-undang untuk mengenakan pajak pada gula dan molasses yang diimpor ke koloni-koloni Inggris di Amerika. Currency Act, larangan mencetak mata uang sendiri diwajibkan menggunakan mata uang Inggris. Stamp Act, dikenakan pajak berupa perangko untuk berbagai dokumen di koloni-koloni Amerika. Dan Quartering Act, kebijakan pemerintah kolonial di Amerika Utara untuk menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi tentara Inggris yang membebani para kolonis.
kita sudah berjuang membangun koloni ini. Tapi sekarang mereka seolah-olah mengontrol kita dan aku tidak tinggal diam. Kita harus menentang kebijakan ini. Mereka telah mengambil hak kita dan itu tidak bisa kita biarkan. Setuju? Setuju. Kepuasan terhadap kebijakan pajak teks, sekelompok kolonis yang tergabung dalam Sons of Liberty menyamar sebagai suku Indian yang membuang teh milik Inggris ke laut dalam sebuah aksi terkenal The Boston Tea Party. Inggris harus tahu bahwa kita tidak akan tunduk pada pajak ini. Mari beritahu mereka bahwa kita tidak bisa dibeli. Benar, ini adalah perlawanan kita. Kita harus membuang teh ini sebagai simbol penolakan kita terhadap mereka. Bersemangat untuk kebebasan kita dari penjajahan. Kita tidak akan diperlukan seperti budak. Inilah saatnya kita menunjukkan bahwa kita tidak lagi takut. Inggris harus tahu Amerika tidak akan tunduk. Pada tahun 1774, wakil dari 12 koloni berkumpul dalam Kongres Kontinental pertama untuk membahas kebijaksanaan Inggris yang semakin menindas. Mereka menghasilkan Declaration of Rights and Grievance yang menuntut hak kolonis. Kita semua tahu kita di sini. Kita mewakili suara koloni yang lemah. Kita harus menyerahkan hak sebagai orang yang bebas. Benar, kita benar sekadar menjadi sumber uang bagi kerajaan. Namun, Inggris menolak permintaan itu. Pada tahun 1775, Kongres Kontinental kedua diadakan dan memutuskan pembentukan angkatan bersenjata di bawah komando George Washington. Amerika percaya pada kepentingan. Aku menerima kehormatan ini. Thomas Paine berjudul Common Sense yang mengkritik Inggris menggugah semangat para kolonis untuk kemerdekaan. Pada 4 Juli 1776, Amerika secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Sebagai bangsa yang merdeka, tidak ada lagi kaum-kaum. Kita layak menjadi bangsa yang merdeka. Ini ada awal yang berani buat kita. Kita tahu resiko apa yang telah kita ambil. Tapi ini salah satunya jalan menuju kemerdekaan. Hari ini kita memproklamirkan kebebasan kita. Mari kita bersama mewujudkan impian. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776 di Kongres 4 Juli 1776. Deklarasi bulat dari 13 negara bagian Indonesia. Ketika adalah perjalanan peristiwa manusia menjadi perlu bagi suatu bangsa untuk menentukan ikatan politik menunjukkan mereka yang lain dan untuk mengambil posisi terpisah dan setara di antara kekuatan di bumi, posisi yang dimiliki hukum alam dan Tuhan kepada mereka, penghormatan dan layak terhadap opini umat manusia, mengharuskan bahwa mereka harus menyatakan penyebab dan mendorong mereka untuk berpisah. Amerika melawan Inggris berlangsung dengan sengit. Amerika berjuang keras dengan Benjamin Franklin mengusahakan diplomasi untuk mendapatkan Perjuangan kami bukan hanya untuk kemerdekaan kami, tapi juga untuk nilai-nilai kebebasan yang diakui oleh seluruh dunia. Bergabunglah dengan kami. Kami mendukung perjuangan Anda. Berdiri di samping Amerika. Terima kasih. bantuan dari Prancis, Amerika berhasil menekan Inggris dan memaksanya mundur.
Tahun 1783, perwakilan Amerika dari Inggris menandatangani Perjanjian Paris yang mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Dengan pernyataan ini, Inggris menyatakan bahwa kami adalah negara yang merdeka. Kami menghormati perjuangan kalian. Amerika telah menunjukkan tekadnya yang tidak bisa dihancurkan. Kemerdekaan, Amerika merumuskan konstitusi yang menjamin kebebasan bagi rakyatnya. Dengan konstitusi ini, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama akan menjadi hak setiap warga negara. Hari ini kita membangun dasar bagi sebuah bangsa yang akan menjadi simbol kebebasan dan kesetaraan. Merdeka! Merdeka! Amerika berhasil membanggakan diri dari kekuasaan Inggris dan mencetuskan beberapa prinsip kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama, serta adanya penghinaan pandangan terhadap orang-orang kulit hitam. Stalling only goes so far when you've got a head start. 'Cause we could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me before this ends up as another memory. Kita, kerajaan kita akan menjadi pertama memanfaatkannya. Benar Pak, kita harus memberitahu Raja dan Ratu tentang potensi tanah ini. Ini adalah harta. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Sampai. Udah. Kita harus berdiri sebagai bangsa yang bebas. Tidak ada lagi kompromi. Kita layak menjadi bangsa yang merdeka. Awal yang berani. Ini nih, mesin 2. Kalian. Nih kan, saya hai kan. Ada di meja gua, nah ini kasar. Kan. Jangan digituin tambah golong. Lihatlah, Nggak boleh. kasar, apa emang tetapi subur. Seorang koloni siapa? Gua nggak pernah pakai lagi anjir. Seorang koloni siapa? Pada tahu sabalakat. Tell the truth so I don't have to lie. Will you tell the truth so I don't have to lie? Feels like I've known you my whole life. I can see right through